baca kemarin, untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan itu cukup 1 ekor. Lalu malam hari ini kita akan sedikit membahas dan menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan akikah, untuk nanti kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang adabu at-ta'am. Dalam hal ini Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala wa mata'ana bituli umrih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain mengatakan waktuha, waktu akikah. Jadi kapan sampeyan dianjurkan untuk melakukan akikah? Dalam hal ini Syekh Abdul Azim Badawi menukil sebuah hadis yang berasal dari Hasan, dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yaumas sabi, maka untuk melepas ikatan yang ada pada diri si anak tersebut dianjurkan untuk menyembelih binatang pada hari ke-7 dari kelahirannya. Ya, pada hari ke-7 pada setelah hari kelahirannya. Wa yuhlaqu ra'suhu, lalu rambutnya itu dicukur habis, ya, dan cukuran rambutnya itu, ya, rambutnya yang sudah dicukur itu kemudian ditimbang, lalu setelah ditimbang diketahui beratnya, diberi nilai, dikurskan dengan nilai perak. Aslinya adalah perak, cuman karena perak itu sekarang tidak ada nilainya, soalnya rambut itu kemungkinan tidak sampai 1 gram, kemungkinan loh ya, rambutnya bayi gak kira sampai 1 gram. Maka dan masalahnya perak hari ini itu mau mentok-mentok harganya itu cuma 100.000, sehingga nuansa sedekahnya nanti yang diberikan kepada orang fakir miskin itu tidak terlalu besar. Maka sebagian orang kemudian mengkurskannya dengan emas. Masalahnya emas saiki ya wayahe larang-larang. Jadi bingung saya. Ape njupuk perak kok ya terlalu murah, ape njupuk emas kok ya gak duwe gitu ya. Karena rambut bayi itu yang ya sepanjang pengalaman ada anak 4 ya, itu rata-rata kisaran 600 gram. 600 miligram ya, 600 miligram ya, 600 miligram, gak sampai 1 gram ya. Mbah gini anak sampean piro Mas Riko? Enggak sampai 1 gram kan. Sampean kurskan dengan emas. Nah, dikurskan dengan emas itu masalahnya emas itu kudu emas 24 karat. Kayak begitu. Dan emas 24 karat itu hari ini harganya sudah sampai 1,8 apa 1,9 juta. 1 gramnya itu. Kayak begitu. Jadi nek misalnya setengah gram itu yo wis 1 juta dhewe. Ya, kalau sekarang ya 1 juta dhewe. Kayak begitu. Itu baru nilai sedekahnya. Kayak begitu. Wa yusamma, lalu pada hari ke-7 itu bersamaan dengan akikahnya, bersamaan dengan diplontosi, dicukur habis rambutnya itu, dia juga dianjurkan untuk diberi nama. Ya, tentu nama-nama yang bagus. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Wadud itu, beliau menganjurkan untuk memberi nama-nama yang bagus, dan nama-nama yang bagus itu bisa terus kemudian didata, bisa menggunakan nama Muhammad dan turunan dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, terus kemudian juga menggunakan nama hamba-hamba yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghani, Abdur Rauf, pokoknya nama hamba yang kemudian dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga nama-nama yang bagus. Dan jangan asal memberi nama. Fenomenanya adalah orang-orang sekarang itu nek ngekei jenenge anak iku sing gaul, bahkan nek iso tidak pernah dipakai oleh satupun orang yang ada di atas muka bumi iki. Ya. Apa aneh-aneh saiki. Sehingga namanya itu kalau kita lagi ngabsen iki jeneng apa ngene iki aja.
Dan mereka orang tua itu zaman sekarang ya itu hampir-hampir tidak pernah memberitahu kenapa anak itu kok dikasih nama yang seperti itu modelnya, sehingga nama itu tidak lagi menjadi sebuah doa tapi hanya sekedar menjadi pajangan tok gitu saja ya. Dan kadangkala ya terus kemudian mungkin termakan quotes-nya Shakespeare yang berbunyi apalah arti sebuah nama. Loh, kok apalah arti sebuah nama? Anggite, jeneng iku penting karena itu juga bagian dari doa. Ya, makanya orang-orang dulu ya walaupun ini ndak benar juga gitu ya. Nek misalnya ono uang dijenengi terus kemudian kok wesel terus, jenenge diganti. Mbah iku mbah tepak mbah piye kok ujuk-ujuk langsung gak tahu kesel maneh. Seperti itu ya, itu bukan kebetulan semata, cuman yo apa yo tepat dengan takdirnya Gusti Allah gitu saja wis ya, seperti itu. Jadi dikasih nama dan tidak boleh dikasih nama-nama ini apa jenenge nama-nama jin ya. Cukup ono sing dikei jeneng Khonzab, Korin misalnya. Nek Korin itu masih familiar lah karena Korin sendiri secara bahasa kan artinya teman dekat gitu ya, yang selalu ngintili begitu. Nah, tapi terus kemudian tapi nek dikai jeneng Khonzab, dikai jeneng Jahanam, nek dikai jeneng ada anak perempuan itu jenenge Fa'roh. Ya sampean ngerti Fa'roh itu artinya tikus. Nah, tapi dijenengi. Ya. Dan ada orang-orang yang terus kemudian wis yang penting ono ning Al-Qur'an, ngawur-ngawur. Ya. Gitu ya. Jadi pada hari ke-7 kelahiran ada 3 agenda penting yang bisa dilakukan oleh orang tua jika Allah memberikan keluasan rezeki baginya. Yang pertama adalah dengan menyembelih akikah, kemudian yang kedua adalah mencukur rambut, dan yang ketiga adalah memberi nama yang baik. Wa yustahabbu lirrajuli an ya'uqa an nafsihi in alima anna abahu lam ya'uqa anhu. Wa yustahabbu, dan disunahkan. Ini pandangan beliau ya, dan disunahkan lirrajuli, untuk seseorang, an ya'uqa an nafsihi, untuk mengakikoi dirinya sendiri. In alima, kalau dia tahu secara yakin anna abahu, bahwasanya kedua orang tuanya, lam ya'uqa anhu, itu belum ngakikoi dirinya. Jadi menurut beliau akikah untuk diri sendiri ketika kecil belum diakikoi itu termasuk perkara yang sunnah, dianjurkan juga ya. Nah, 5 soha sebagaimana yang pernah diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, annahu aqqa an nafsihi, bahwasanya beliau itu mengakikoi dirinya sendiri ba'da ma bu'itsa nabiyyan, setelah beliau itu diutus sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu riwayat yang menurut beliau itu riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan dan valid untuk dijadikan sebagai dalil bahwasanya Nabi itu pernah mengakikoi dirinya sendiri setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Nah, dari sini kemudian Syekh Abdul Azim Badawi karena menilai hadis itu sebagai hadis yang hasan, artinya hasan itu kan dia bisa digunakan, baik saja digunakan untuk sebagai dalil. Makanya beliau kemudian berpendapat bahwasanya mengakikoi dirinya sendiri itu juga termasuk perkara yang sunnah, yang hasan juga, yang baik juga. Dan wallahu taala a'lam bishawab, sampai saat ini kalau saya pribadi terus kemudian masih 50-50 ya, dalam artian nek sampean biyen durung diakikoi yo, nek sampean duwe rezeki pengen ngakikoi awak dhewe yo monggo gitu ya. Sekaligus sedekah atas nama orang tua yang mengakikoi awak sampean, berarti seperti itu. Dan tapi di sisi yang lain karena akikah itu kan perintahnya tertuju kepada orang tua, dan untuk berpindah ke anak itu kok rasanya membutuhkan dalil yang lebih kuat daripada sekedar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim Badawi ini. Makanya terus kemudian ya kadangkala nih dalam kondisi-kondisi tertentu ya kita
terus kemudian ya, pernah mengatakan juga bahwasanya akikah untuk diri sendiri saat sudah dewasa itu kadangkala tidak perlu. Ya, karena itu merupakan satu perintah yang dikenakan objeknya kepada orang tua. Tapi nek sampean pengen ya ndak jadi masalah, toh dalam prakteknya banyak orang-orang yang kemudian mengakikoi dirinya sendiri, terutama ketika musim Idul Adha seperti itu. Itu pembahasan terkait dengan hukum mengakikoi diri sendiri. Ma yustahabu fi haqqil maulud. Nah, ini beberapa adab, beberapa ajarannya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya dilakukan oleh seorang Muslim ketika dia diberi rezeki anak. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tahnikuhu, mentahnik. Apa itu mentahnik? Mentahnik itu adalah menyuapin kurma yang sudah halus ke mulut si bayi yang baru dilahirkan. Dilotek basa Jawa nih, tapi dilotek duduk nganggo gedang, kaya sampeyan biyen korban-korban lotean kabeh kaya iki. Ya, Kanjeng Nabi itu ngeloteke nganggo kurma. Dan kurmanya sudah di apa jenenge, di benar-benar dihaluskan. Jadi kurma dipamah dhisik ya oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika sudah merasa halus, terus kemudian didulit, dimasukkan ke mana? Mulutnya, atau langsung diturunkan dari mulut ke mulut. Seperti itu. Meskipun itu agak susah ya. Seperti itu. Itu namanya mentahnik, dan biasanya yang kita dapati riwayatnya ya dengan menggunakan kurma. Dengan menggunakan kurma, tidak menggunakan yang lain. Nah, kecuali misalnya orangnya udah terlalu apa jenenge Indonesia banget begitu ya. Kurma itu kan buah-buahan Timur Tengah. Ini awak dhewe yo nggo duren tah. Ya beda. Ya, khasiatnya itu berbeda. Mau bagaimanapun kurma itu ya tetap memiliki kandungan yang kadangkala tidak dimiliki oleh buah-buah yang lain. Yo nek awak dhewe tergantung musimnya lah. Nek waya gedondong ya dipamahno gedondong ta. Kurma larang ya ketemu juwet ya kayak juwet. Seperti itu. Tapi secara umum tahnik itu merupakan ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wulidali gulamun. Pernah suatu masa saya diberi karunia oleh Allah, istri saya melahirkan. Fa'ataitu bihi an Nabi. Ketika anak itu sudah lahir, saya bawa langsung ke Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasammahu Ibrahim. Kemudian Nabi langsung memberi nama Ibrahim. Ya. Fahanakahu bitamrotin. Lalu Kanjeng Nabi mentahnik anak itu dengan menggunakan satu biji kurma. Ya, wada'alahu bil barokah, lalu didoakan agar mendapatkan keberkahan, wadafa'ahu ilayya, lalu diberikan lagi kepada saya. Wa kana akbaru waladi Abi Musa, dan itu Ibrahim itu merupakan anak paling tua dari Abu Musa Al Asy'ari. Nanti sampean bisa membaca cerita lanjutannya dari kehidupannya Ibrahim bin Abu Musa Al Asy'ari. Ya, nanti ketika dia sudah punya anak, kemudian anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi. Ya, nanti jadi apa? Karena anak ini sudah didoakan oleh Nabi, anak ini sudah ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang memberi nama anak ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari sini ada beberapa faidah. Ya, salah satunya adalah memberi nama anak dengan nama-nama Nabi itu termasuk perkara yang tidak masalah. Bahkan oleh Imam Ibnul Qayyim dinyatakan sebagai perkara yang sunnah, dianjurkan. Ya kayak jeneng Nabi. Apa jeneng Nabi yang paling jarang dipakai misalnya? Ayub misalkan. Kayak orang Blimbing belum ada yang punya nama Ayub. Isa. Ya Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud itu tidak ada Hud. Ada Hud. Terus kemudian sudah ditahnik ya. Yang kedua, faedah hadis itu juga memberikan isyarat kepada kita bahwasanya nama anak itu tidak harus diberikan pada hari
7 hari pertama sudah diberi nama, itu juga tidak menjadi masalah. Cuman mungkin nanti peresmiannya begitu ya. Nah, itu di hari yang ke-7. Kemudian yang kedua yang tadi kita sebutkan, hal qurasihi memangkas rambutnya yaumas sabi' pada hari ke-7, wa tasadduqu biwaznihi fiddatan, lalu disedekahi dengan menggunakan perak. Nah, cuman ya sekarang perak itu regane murah wis. Anil Hasan bin Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Ini tadi hadisnya sudah kita baca. Dan juga dari Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, qala li Fatimah lamma waladatil Hasan. Nabi itu ngomong kepada anaknya Fatimah bintu Muhammad ketika Fatimah ini melahirkan Hasan bin Ali, ihlaqi ra'sahu, coba sampeyan pangkas rambute, wa tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddah, lalu sampeyan sedekahno dengan ukuran dari rambutnya itu menggunakan kurs perak. Alal masakin, berikanlah sedekah itu kepada orang-orang miskin. Lalu nomor 3, ini salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah khitanuhu yaumas sabi'. Ini iso ya, nek sampean tiga, khitan itu juga dilakukan pada hari yang ke-7. Cuman banyak orang yang gak tega lah, gak mentol. Saya cilik maksud di khitan saja. 5, rawahu at-Tabrani fil Mu'jamis Shaghir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam As-Shaghir, an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu anil Hasani wal Husaini, mengakikoi Hasan dan Husain, wa khotanahuma li sab'ati ayyam, lalu mengkhitan keduanya ketika usianya baru 7 hari. Nah, dan ini ya di masyarakat kita juga sebagian cilik-cilik wis langsung di khitan. 5, rawahu fil Ausat, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Ausat, an Ibni Abbas, beliau mengatakan sab'atun minas sunnati fis sobi, ada 7 sunnah yang hendaknya dilakukan pada anak yang baru lahir yaumas sabi', pada hari yang ke-7. Salah satunya adalah wayuhtan, dan dia dianjurkan untuk dikhitan. Nah, nanti dicari di Mu'jam Ausatnya Al-Imam At-Tabrani, nanti akan ketemu hadis kira-kira 7 perkara yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk dilakukan oleh orang-orang menyambut hari ke-7 si anak tersebut. Nah, itu 3 hal singkat. Nek sampeyan pengen mendapatkan informasi lebih banyak, lebih menyeluruh dari masalah-masalah yang terkait dengan kelahiran anak, maka sampeyan bisa membaca bukunya Al-Imam Ibnul Qayyim yang berjudul Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud. Ya, bisa sampeyan baca dan sudah ada terjemahannya itu. Termasuk kalau sampeyan butuh inspirasi nama. Nah, itu juga sampeyan bisa membaca di situ beberapa nama yang dianjurkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan dengan selesai pembahasan tentang masalah khitan untuk anak itu, maka selesai pula pembahasan tentang masalah al-aqiqah.